Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pengkajian keperawatan anak ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana cara mengkaji keperawatan anak ya. Oke, nah pengkajian status kesehatan anak melibatkan banyak komponen. Yang pertama yaitu kita melakukan wawancara kepada anak tersebut, kepada orang tuanya, dan riwayat kesehatan. Terus yang kedua adalah mengobservasi interaksi antara orang tua dan anak. Yang ketiganya adalah pengkajian perkembangan emosional, fisiologis, kognitif, dan sosial anak. Yang ketiga baru kita harus melakukan pemeriksaan fisik kepada anak tersebut ya. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita harus melakukan yang pertama wawancara dan riwayat bagaimana riwayat kesehatannya, terus kita observasi interaksi ya antara orang tua dan anak tersebut ya, sehingga kita tahu bagaimana cara pendekatannya gitu. Terus yang ketiga adalah pengkajian perkembangan. Yang kita kaji adalah perkembangan emosional, fisiologis, kognitif, dan sosial pada anak ya. Terus di sini adalah cara untuk membina hubungan dan rasa percaya. Ya, rasa percaya anak dan orang tua tersebut sebagai kita ya, kita sebagai perawat ya. Nah, keterampilan apa yang harus kita miliki sehingga anak dan orang tua tersebut percaya sama kita? Kalau kita mampu untuk melakukan pengkajian, kita mampu untuk melakukan tindakan keperawatan yang akan kita lakukan ke depannya gitu ya. Yang pertama adalah menunjukkan penghargaan terhadap anak dan orang tua atau pengasuh ya. Yang kedua adalah berkomunikasi secara efektif, mendengarkan secara aktif, empati, dan memberikan umpan balik gitu ya. Jadi pada saat anak tersebut mampu melakukan sesuatu ya, kita harus memberikan penghargaan. Misalkan, wah anaknya hebat gitu ya, wah anaknya keren ya, anaknya pinter ya. Nah gitu kalau dia misalkan dia memberikan kita sesuatu, misalkan pada saat kita sedang wawancara, anaknya misalkan memberikan entah itu mainannya atau apa kepada kita, kita jangan lupa mengucapkan terima kasih ya. Terus selanjutnya adalah berkomunikasi secara efektif, mendengarkan secara aktif, empati, dan memberikan umpan balik ya. Jadi berkomunikasi efektif itu ya, kita terutama yang harus kita lakukan adalah mendengarkan apa yang orang tuanya katakan. Jika anaknya memang sudah mampu berbicara, apa yang anaknya bicarakan gitu ya. Dan kita pastinya harus berempati dan memberikan umpan balik ya kepada anak tersebut dan orang tua tersebut ya. Terus selanjutnya adalah mengobservasi secara sistematis. Nah, observasi bagaimana kondisi fisik, psikologis ya, terutama respon anak dan orang tuanya sekarang pada saat kita akan melakukan pengkajian, dia seperti apa ya. Terus memperoleh data yang akurat. Nah, kita pada saat pengkajian harus benar-benar mengetahui bagaimana DS-nya, bagaimana DO-nya, apa yang harus kita kaji, fokusnya bagaimana, terus memvalidasi interpretasi data secara akurat. Jadi, sebelum kita melakukan sebelum kita menyimpulkan sesuatu pada pasiennya tersebut, kita harus melakukan pendataan yang akurat ya, melalui kita harus benar-benar mengkaji pada pasien tersebut itu. Terus jangan pengkajiannya itu atas dasar penilaian kita semuanya tanpa kita tanyakan terlebih dahulu. Misalkan gini, kadang mimik muka orang itu berbeda. Kadang kita tidak bisa membedakan, maksudnya kita tidak bisa secara gamblang ya. Mungkin hatinya sekarang lagi senang, tetapi ekspresinya dia biasa saja gitu ya, atau dia lagi sedih tapi ekspresinya dia biasa saja. Nah, atau sebaliknya gitu ya. Jadi kita harus memvalidasi terlebih dahulu ya sebelum kita melakukan intervensi kepada pasien tersebut. Nah, ini adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh perawat ya. Nah, oke ya. Yang pertama yang harus kita kaji yaitu pada pasiennya ya,
pada pasiennya. Yang pertama yang harus kita kaji, sorry ini typo ya. Yang pertama itu riwayat kesehatan ya. Bagaimana riwayat kesehatannya ya? Anaknya seperti apa? Sekarang sedang sakit apa? Apa yang sedang dialami oleh anak tersebut sebelum dia bertemu kita di rumahnya, dia seperti apa. Misalkan anaknya datang dengan diare, pasti akan kita tanyakan sebelumnya anaknya bermainnya bagaimana. Ya, kenapa harus kita tanya bermainnya? Siapa tahu dia terkena misalkan setelah bermain, maksudnya ya setelah bermain apakah dia cuci tangan atau tidak, terus apa yang dia makan ya, sehingga anak tersebut bisa diare. Dan kita kaji lagi anaknya, misalkan dia masih usia 2 tahun ke bawah ya, kita tanya apakah ASI ataukah minum susu formula. Nah, apakah ada riwayat gitu ya untuk alergi dan lain sebagainya. Ini adalah riwayat kesehatan pada anak tersebut ya. Apa yang harus kita siapkan untuk pengkajian riwayat kesehatan? Yang pertama, materi yang tepat dan lingkungan sesuai diperlukan untuk pengkajian yang menyeluruh. Yang kedua adalah mendekati orang tua atau pengasuh, ya, pertimbangan peran dan nilai keluarga. Yang ketiga adalah mendekati anak, pertimbangan usia dan tahap perkembangan anak, ya. Nah, sebelum kita melakukan pengkajian, hal ini harus kita, pengkajian riwayat kesehatan yang ini yang harus kita siapkan gitu ya. Materi yang tepat dan lingkungan sesuai yang diperlukan untuk pengajian yang menyeluruh. Misalkan gini, nah kita mau melakukan pengajian dia tentang diare gitu ya. Atau kita melakukan tentang pengkajian dia, kita mau tahu misalkan pasien kita ini adalah ada riwayat pasien ini dengan positif HIV gitu ya. Nggak mungkin kan kalau kita tanyakan dalam misalkan dalam satu ruangan itu ada 4 atau 5 pasien misalkan gitu. Terutama kita harus mencari lingkungannya seperti apa ya, sehingga kita bisa mengkaji untuk data tersebut. Terus mendekati orang tua dan pengasuh, ini pasti harus kita lakukan ya, karena kalau pasien anak itu yang kemarin kita bahas adalah dengan family center care, itu harus kita selama kita mengkaji keperawatan anak, memberikan asuhan keperawatan ya, kita harus dengan pendekatan FCC tersebut. Nah, terus bagaimana sehingga kita bisa diterima oleh anak tersebut ya, pertimbangkan usia dan tahap perkembangan anak ya, sehingga kita bisa tahu anak ini sedang tahap apa ya. Misalkan gini, usianya 2 tahun, tapi diajaknya membaca, kan dia ayo deh baca ini. Nah, kemungkinan anak tersebut belum punya ketertarikan di situ gitu ya. Dia kalau 2 tahun lagi suka main apa ya? Oke, bagaimana kalau kita membentuk sesuatu nih, kakak punya ini, misalkan gitu ya. Kakak punya menentukan warna gitu ya. Ini warna apa? Warna merah atau warna kuning. Nah, itu pasti akan tertarik anak tersebut dan disesuaikan dengan usia anak tersebut ya. Terus ini lanjutannya adalah berkomunikasi dengan anak selama riwayat kesehatan ya. Berikan anak kesempatan untuk secara aktif berpartisipasi dalam pada saat kita melakukan pengkajian riwayat kesehatan tersebut gitu ya. Jadi kita tanyakan, adik sebelumnya misalkan tadi dia diare, adik sebelumnya makan apa ya? Ingat nggak? Sebelum makan apakah cuci tangan gitu. Kita jika anaknya memang sudah mampu diajak untuk berkomunikasi seperti itu bisa kita ajak untuk anaknya berkomunikasi. Terus mengobservasi interaksi orang tua ya. Orang tua dan anak dimulai selama percakapan terfokus dalam wawancara kesehatan dan berlanjut selama pemeriksaan fisik. Nah, kita juga melihat apakah anaknya ini memang dekat sama ibunya atau sama ayahnya, atau bonding attachment anak ini bagaimana ya? Orang tuanya ini bagaimana ya sama anak ini, kedekatannya seperti apa ya gitu ya. Itu harus kita ketahui juga pada saat kita mengkaji riwayat kesehatan. Terus menentukan riwayat yang diperlukan. Nah, setelah kita mendapatkan apa yang kita perlukan untuk pasien ini, misalkan pasiennya dengan diare. Nah, setelah itu kita baru bisa menentukan, oh ternyata anaknya suka main di luar ya, main tanah ya, sedangkan anaknya tinggal sama pengasuhnya. Dia anak ini ternyata punya saudara 2 ya, saudaranya juga anak yang sakit ini usianya 2 tahun, saudaranya ada yang usia setahun, ada yang usianya
baru beberapa bulan misalkan begitu ya, atau ada anak pengasuhnya juga yang ikut di situ ya, jadi pengasuhnya ini mengurus 3 anak gitu misalkan ya. Jadi anaknya main tanah, setelah itu dia langsung makan tanpa cuci tangan. Nah, mungkin inilah yang bisa menyebabkan anak tersebut diare. Terus makannya pun makanan yang di lantai langsung dimakan oleh anak tersebut tanpa diperhatikan kebersihannya dan lain sebagainya ya. Oke, ini adalah data yang kita perlukan untuk melaksanakan pengkajian riwayat kesehatan. Yang pertama, data demografinya seperti apa ya. Terus riwayat kesehatan dahulunya itu seperti apa ya. Apakah dia pernah mengalami sakit tertentu ya. Terus keluhan utama dan penyakit sekarang. Nah, pada saat dia datang ke rumah sakit ini ceritanya bagaimana? Keluhannya apa? Apakah misalkan dia demam sudah 3 hari yang lalu dan diare gitu ya. Atau anaknya plus TB misalkan gitu ya. Berarti kita harus kaji dulu riwayat kesehatannya. Apakah memang ada di antara keluarganya yang memang menderita TB ya dan lain sebagainya. Nah ya, kita harus mengetahui tinjauan sistemnya seperti apa, riwayat perkembangannya seperti apa, riwayat fungsionalnya dia seperti apa, dan komposisi keluarga, sumber daya dan lingkungan rumahnya seperti apa ya. Nah, ini adalah tinjauan sistem ya, kaji riwayat saat ini dan masa lalu yang berhubungan dengan yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua integumen, penglihatan ya, telinga dan pendengaran, sistem gastrointestinal, pernapasan ya, genitorinarius ya, muskuloskeletal, neurologi dan endokrin serta hematologi. Nah, ini yang harus kita kaji ya dalam tinjauan sistemnya. Jadi, semua sistem ini harus kita kaji ya. Baik riwayat saat ini atau riwayat masa lalu ya yang berhubungan dengan semua sistem ini. Nanti baru kita mengetahui bagaimana riwayat kesehatan pada pasien tersebut. Nah, ini adalah riwayat perkembangannya. Ya, perkembangan motorik kasarnya bagaimana, motorik halusnya bagaimana, sosialnya bagaimana, bahasanya dia bagaimana ya. Terus oke, di bawahnya ini adalah apakah anak ini memiliki kebiasaan menghisap ibu jari ya atau jari tangan lain dan menggunakan empeng. Nah, ini juga harus kita sebenarnya tuntasnya itu pada anak menghisap jempol itu adalah maksimal sekali adalah sampai dia usia 1 tahun ya. Nah, kalau misalkan lebih dari 1 tahun ternyata anaknya masih suka ngedot atau masih terbiasa dengan menghisap ibu jari atau jari tangannya ya. Nah, harus dievaluasi pengasuhannya dia bagaimana ya. Apakah pada saat dia usia 3 bulan sampai usia 1 tahun itu anaknya pada saat dia menghisap jarinya itu selalu diambil sama orang tuanya ya. Ada kan biasanya respon orang tua yang memang oh iya takut jarinya kotor dan lain sebagainya. Nah, ternyata tindakan seperti itu menjadikan anak tersebut tidak tuntas di fase oralnya gitu ya. Jadi fase oralnya memanjang. Ada juga kadang tanpa disadari lagi ngobrol dan lain sebagainya ternyata menghisap ibu jari dan menghisap ibu jari ya, apalagi sedang melamun dan lain sebagainya sambil hisap ibu jari dan itu pun ada sampai dewasa ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, ini adalah riwayat fungsional. Nah, yang harus kita kaji adalah tindakan keamanannya seperti apa ya, perawatan kesehatan dan perawatan giginya ya, nutrisinya, aktivitas fisik, rekreasi, bermain, olahraga ya, terorganisasi, bermain komputer, menonton televisi. Ini adalah jenis dari aktivitasnya ya. Terus perilaku tidurnya atau waktu tidurnya, pola tidurnya dia seperti apa ya, pola eliminasi yang seperti apa, ada masalah atau tidak ya, adakah masalah pendengaran atau penglihatan, terus nah bagaimana tentang psikososialnya atau sosialnya dia seperti apa ya, yang hubungan dengan anggota keluarga lainnya dan teman-teman, copingnya dia seperti apa, temperamennya dia seperti apa, strategi disiplin, masalah perhatian atau masalah perilaku dia di sekolah seperti apa jika anaknya memang sudah masuk ke usia sekolah. Terus keterlibatan agama dan praktek spiritual lainnya menggunakan alat bantu ya. Spiritual lainnya, oke. Keterlibatan agama dan praktek
spiritual lainnya, apakah dia mengikuti kegiatan agama, misalkan dia setelah pulang sekolah mengaji ya, atau setelah itu ada kegiatan lainnya, mengikuti pengajian, TPA dan lain sebagainya. Nah, dan itu yang kegiatan yang dilakukan oleh anak yang berhubungan dengan keagamaan ya. Terus yang selanjutnya adalah penggunaan alat bantu. Apakah anak ini menggunakan alat bantu atau tidak, itu pun harus kita kaji. Terus bagaimana praktek seksualnya gitu maksudnya. Nah, ini pun kita harus kaji. Misalkan anaknya sudah masukin remaja ya, atau anaknya sudah pubertas nih, kita harus mengetahui ya bagaimana pandangan dia terhadap seksualnya, apakah memang ada kelainan dan lain sebagainya, ataukah dia ke penyimpangan, gangguan seksual dan lainnya, itu pun harus kita kaji ya. Nah, ini selanjutnya adalah komposisi keluarga, sumber daya dan lingkungan rumah. Yang pertama itu adalah status pernikahan orang tuanya. Bagaimana ya? Apakah anak tersebut tinggal bersama orang tuanya ya, orang tua kandung, orang tua tiri, atau orang tua tiri, atau anggota keluarga lainnya? Apakah anak diadopsi atau berada di dalam panti asuhan? Status pekerjaan orang tua dan jabatan mereka, dan pendapatan orang tua dan sumber finansialnya seperti apa, serta kondisi rumahnya ya. Terus nah, ini adalah pemeriksaan fisiknya ya, pemeriksaan fisik yang harus kita lakukan pada anak tersebut ya, seperti biasa ya, infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, disesuaikan dengan sistem yang akan kita kaji. Nah, oke ya. Mungkin terima kasih untuk materi yang ini ya. Kita lanjut ke materi pengkajian yang, nah ini adalah format pengkajian yang kita gunakan di kampus ya. Ini adalah format pengkajian ya yang kita gunakan. Yang tadi sudah dijelaskan awalnya seperti apa, kita harus data demografi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kita mengkaji dulu bagaimana biodatanya ya, identitas klien ya, identitas kliennya, bagaimana tempat tanggal lahirnya, jenis kelamin, nanti tinggal diisi di sini, dan kita tanyakan ke orang anaknya jika memang anaknya sudah bisa kita ajak komunikasi ya, atau kita tanyakan ke orang tuanya ya. Ini termasuk ke pendidikan ya, pendidikan orang tuanya, agama, dan alamat rumahnya, serta nomor handphone yang bisa dihubungi biasanya ya. Tapi di sini kita tidak cantumkan untuk itu. Nah, ini selanjutnya adalah identitas saudara kandung. Nanti ditulis di sini ya. Saudara kandungnya namanya siapa ya, usianya berapa, hubungannya apa, dan status kesehatannya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah keluhan utama atau alasan anak tersebut masuk rumah sakit. Nanti silahkan diceritakan di sini ya. Ibu klien mengatakan anaknya masuk rumah sakit sejak berapa hari yang lalu, misalkan gitu ya. Ini udah dirawat di hari keberapa. Nah, sebelum masuk ke rumah sakit, anaknya demam 3 hari, BAB 6 kali sehari, misalkan gitu ya. Terus di sini adalah riwayat kesehatan ya, riwayat kesehatan dia yang sekarang. Nah, silahkan diceritakan di sini apakah dia sebelumnya mempunyai riwayat sakit tertentu ya. Silahkan nanti ditulis di sini ya. Di sini boleh kita tulis orang tua klien mengatakan, orang tua pasien mengatakan gitu, atau anaknya jika memang anaknya sudah balik ya. Oke, ini adalah riwayat kesehatan lalu ya. Ini khusus anak, misalkan nanti ketemu dengan pasiennya usia 0 sampai 5 tahun ya. Berarti ini wajib dikaji ya. Bagaimana prenatalnya ya, natal dan postnatalnya gitu. Ini harus dikaji ya. Jika memang anaknya usia 0 sampai 5 tahun. Jika memang sudah lebih dari itu tidak perlu dikaji. Oke ya. Jangan lupa di sini kita buat kesimpulannya. Kesimpulan dari pengkajian ini apa? Apa yang di kesimpulan ini adalah fokusnya masalahnya apa di sistem ini ya. Di riwayat kesehatan dia sebelumnya apa? Misalkan di sini pasien ini lahir dengan prematur gitu ya. Ibu pasien mengatakan anaknya lahir dengan prematur di kehamilan berapa bulan atau berapa minggu gitu ya. Melakukan pemeriksaan antenatal
berapa kali, misalkan gitu, postnatal berapa kali, nah itu ya. Terus ceritakan apa yang memang di sini ada masalahnya saja yang kita buat kesimpulan gitu ya. Terus jika memang di sininya memang tidak ada masalah, kita jelaskan juga di sini. Ibu klien mengatakan prenatalnya dia berapa, natalnya berapa, postnatalnya berapa, pemeriksaannya seperti apa, dan tidak mengalami masalah pada kehamilan pada anaknya gitu ya. Terus selanjutnya adalah riwayat kesehatan keluarga ya. Nah, riwayat kesehatan keluarga ini apakah ada alergi, asma, TB ya, hipertensi, penyakit jantung, stroke ya. Apakah ada riwayat anemia, hemofilia, artritis, migrain, DM atau CA atau gangguan jiwa. Nah, Bu, kalau di luar dari ini boleh nggak? Boleh, silahkan ya, tinggal tambahkan saja di sini nama penyakitnya, nanti dibuat kotaknya saja. Ini hanya di checklist ya, di checklist saja gitu ya. Yang memang tidak, misalkan keluarga pasien ini hanya mengalami alergi, yang lainnya tidak, ya udah di checklist aja, yang lainnya dikosongkan aja, tidak perlu diisi. Nah, di sini disimpulkan ya, seperti yang di atas tadi, ibu klien mengatakan anak tersebut memiliki, ibu klien mengatakan keluarga, ada keluarga yang mengalami gangguan kesehatan apa, disebutkan di sini ya. Terus, nah ini adalah genogram ya. Genogram ini adalah dibuat dengan 3 generasi ya, dari neneknya, mamahnya, sampai anaknya gitu ya. Gitu. Terus ini adalah riwayat imunisasi ya. Nah, riwayat imunisasi ini waktu pemberiannya seperti apa, reaksinya seperti apa. Bu, sekarang imunisasi udah banyak Bu, udah tambahannya ya, silahkan ditambahkan di sini ya. Jika memang anaknya mendapatkan imunisasi di luar dari yang tabel ini, silahkan ditambahkan ya. Nah, di sini silahkan disimpulkan apakah imunisasi anak tersebut lengkap atau tidak gitu ya. Setelah itu kita lanjut ke riwayat tumbuh kembang ya. Berat badannya dia berapa, tinggi badannya dia berapa, waktu tumbuh gigi dia usia berapa ya, tanggal giginya berapa gitu ya. Nah, jika memang wah, tumbuh gigi usia berapa ya, giginya copot usia berapa ya, jika memang lupa mungkin diingatkan kembali ke ibunya, kira-kira anaknya udah jalan Bu, kira-kira usia berapa Bu gitu. Jika memang pasiennya lupa, jangan kita paksakan untuk mengingat dalam memaksakan, kita tidak memaksakan untuk ibunya mengingat waktunya tumbuh gigi dan lain sebagainya gitu ya. Cukup nanti ditulis di sini ibu klien lupa gitu ya. Terus setelah itu adalah perkembangan di tiap tahapnya. Nah ya, ini adalah usia anaknya sekarang berapa ya, disesuaikan sama yang di belakang tadi, ada tanggal lahirnya, nanti kita hitung. Nah kita tanyakan di sini ya ke ibunya. Ibunya semoga saja ibunya masih ingat ya. Jika memang tidak ingat, mungkin nanti kita ingatkan flashbacknya. Jika memang ibunya lupa ya, setidaknya dia memang sudah, anak tersebut memang sudah melalui tahapan-tahapan ini gitu ya, anaknya itu sudah mampu melalui tahapan ini ya. Terus nanti jangan lupa diberikan kesimpulan di sini gitu ya. Jika memang tidak ada masalah, tulis tidak ada masalah. Jika memang ada masalah, tulis ada masalah. Di sini masalahnya apa. Misalkan gini, sekarang anaknya udah usia 2 tahun, tapi anaknya belum bisa merangkak, belum bisa berdiri, belum bisa berjalan, berarti ada masalah di sini. Nah, silahkan dibuat masalahnya ya. Silahkan ditulis untuk masalahnya. Oke. Selanjutnya adalah riwayat nutrisi. Ya, riwayat nutrisi. Pemberian ASInya dia bagaimana? Pertama kali disusui disusui di usia berapa, atau baru lahir langsung disusui gitu ya. Cara pemberiannya bagaimana? Tanyakan ke ibunya. Apakah setiap dia menangis atau memang ibunya enggak, saya kasihnya setiap dia menangis aja gitu ya. Atau minimal 2 jam sekali saya berikan gitu ya. Terus lama pemberiannya bagaimana? Lama pemberiannya itu berapa tahun untuk ASI? Sampai 2 tahun ya, atau 1 tahun, atau hanya 6 bulan, atau hanya 1 hari. Nanti ditulis saja di sini. Jika memang hanya 1 hari, dicoret aja tahunnya ya, 1 hari ya. Terus apakah anaknya diberikan susu formula ya?
Kita tanyakan kenapa anaknya diberikan susu formula gitu ya. Kita tulis alasannya di situ yang memang sudah diungkapkan oleh orang tuanya. Terus jumlah pemberiannya. Jumlah pemberiannya berapa per hari, per jam gitu ya. Cara pemberiannya bagaimana dengan dot, sendok ataupun misalkan sini pasiennya dulu eh, ada riwayat leukoplasmasis misalkan kayak gitu dia dengan menggunakan OGT. Nah, silakan di sini ditulis ya. Terus pola pemberian nutrisi tiap tahap usia sampai nutrisi saat ini. Nah, ya, dia diberikannya adalah jenis nutrisinya seperti apa? Ya, 0 sampai 4 bulan dia ASI enggak? Ya, atau 0 sampai 1 bulan udah dikasih makan misalkan gitu. Berarti terus lama pemberiannya berapa lama gitu ya. Di sini juga 4 sampai 6 bulan, 4 sampai 12 bulan. Nanti di sini diterangkan ya, 1 sampai 6 bulan. Kan di sini 0 sampai 4 bulan saja, di sini ditulis lagi ya 4 sampai 6 bulan masih ASI misalkan gitu atau masih susu formula dia berapa lama dan saat ini anaknya dikasih apa gitu ya. Pemberiannya pada saat ini anaknya dikasih apa ya? Apa misalkan usianya sekarang 22 tahun berarti udah makannya gizi seimbang ya. Nah, kesimpulannya bagaimana di sini? Oke. Terus riwayat psikososial ya, apakah anak tinggal di apartemen, rumah sendiri, atau ngontrak? Nanti tinggal di checklist aja di sini ya. Terus lingkungannya berada di mana? Di kota, setengah kota, atau desa gitu ya. Terus apakah rumah dekat dengan sekolah? Ada tempat bermainnya? Dia punya kamar tidur sendiri atau tidak gitu. Itu juga kita kaji di sini ya. Terus apakah ada tangga yang bisa berbahaya? Misalkan di rumahnya tingkat ya harus kita ternyata ada, ternyata tidak ada. Apakah anak punya ruangan bermain sendiri atau setidaknya dia ada nih mainannya di situ, dia boleh main di situ dengan sepuasnya ada atau tidak. Terus atau selanjutnya adalah hubungan antara keluarga dia harmonis atau tidak, bisa kita lihat dari tadi cara dia memperlakukan anaknya ya, kedekatan orang tua itu dengan anaknya itu sendiri gitu ya. Terus pengasuh anaknya itu orang tuanya sendiri, babysitter, pembantu, nenek atau kakeknya gitu ya. Nanti tinggal checklist di sini. Nah, di sini silahkan dibuat kesimpulan ya. Anak tinggal di apartemen misalkan gitu ya, lingkungannya di perkotaan, anaknya tidak mempunyai kamar sendiri ya, tidak ada tangga yang berbahaya, anaknya mempunyai ruang bermain, hubungan keluarganya harmonis, pengasuhnya adalah nenek dan kakeknya. Nah, ada masalahkah di sini? Jika memang ada masalah, ya tentukan kesimpulannya apa. Jika memang tidak ada masalah, tulis di sini tidak ada masalah dalam riwayat psikososialnya gitu ya. Terus kita lanjut ke riwayat spiritual ya. Riwayat spiritual ini adalah support system dalam keluarganya dia seperti apa ya. Apakah orang tuanya ini mengizinkan anaknya untuk beribadah, mengaji ya. Terus kegiatan agamanya ini misalkan mengikuti TPA, mengaji setelah pulang sekolah. Nah, jika memang ada nah di sini jangan lupa simpulkan ada masalah tidak di spiritualnya gitu ya. Nah, tapi jika memang anaknya itu masih usia 1 tahun, 0 tahun, dan 0 bulan misalkan gitu ya, 0 sampai 1 tahun, kemungkinan dia kegiatan agamanya kan mengikuti orang tuanya. Oke, terus ini adalah reaksi hospitalisasi ya. Reaksi hospitalisasi, pengalaman keluarga tentang sakit dan rawat inap ya. Terus mengapa ibu membawa anaknya ke rumah sakit ya? Nah, kita tanya kepada ibunya, apa alasannya Bu kok anaknya dibawa ke rumah sakit? Iya suster ya, saya udah bawa anak saya ke klinik, saya udah juga bawa ke puskesmas, dirujuk ke rumah sakit. Ya katanya anak saya sudah dehidrasi, misalkan begitu ya. Terus apakah dokter menceritakan tentang kondisi anak ibu sekarang? Nah, kita tanyakan kepada orang tuanya, jika iya, kita checklist iya, jika tidak, kita checklist tidak ya. Tuh, bagaimana perasaan orang tua saat ini? Nah, bisa kita tanyakan, bisa kita nilai melalui observasi ya, dari ekspresi orang tuanya tersebut. Terus, apakah orang tua akan selalu berkunjung? Nah, misalkan anaknya sakit ya, Bu, anaknya ibu berkunjung setiap hari
atau digantikan sama neneknya, kakeknya, itu kita tanyakan ya. Terus siapa ya yang akan tinggal dengan anaknya ya. Nah, di rumah sakit ini anaknya akan bersama siapa? Ibunya, ayahnya, kakaknya, atau yang lainnya gitu. Jika memang yang lainnya nanti tinggal dikasih kotak di sini ya, lupa kotaknya di sini, nanti di checklist saja. Gitu. Nah, di sini kita lihat apakah dia ada reaksi hospitalisasi pada anak tersebut gitu ya. Jika memang ada masalah di sini, berarti bisa kita angkat nanti diagnosa keperawatan, ansietas dan lain sebagainya ya. Terus selanjutnya adalah pemahaman anak tentang sakitnya ya. Dia pemahamannya seperti apa ya, mengapa keluarga dan orang tua kamu membawa kamu ke sini gitu ya, penyebab kamu sakit apa gitu, apakah dokter menceritakan keadaanmu, bagaimana rasanya di rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita bisa mengangkat diagnosa keperawatan ansietas ya, ansietas, dan ini juga kita ansietas pada anaknya dan ansietas pada orang tuanya gitu ya. Nah, setelah itu kita melakukan pengkajian aktivitas dia sehari-hari seperti apa ya. Nah, aktivitas sehari-harinya itu adalah nutrisi ya. Nanti tinggal kita kaji selera makannya seperti apa, menu makannya seperti apa, frekuensi makannya ya berapa kali ya. Sebelum sakit dia berapa kali, saat sakit dia berapa kali. Terus makanan pantangannya ada atau tidak sebelum sakit ya, saat sakit ada atau tidak. Terus pembatasan pola makan ya, sebelum sakit seperti apa, saat sakit seperti apa, dan cara makannya ya. Sebelum sakit dia bagaimana makannya, makan sendiri disuapi ya, di saat sakit bagaimana. Nah, ritual saat makan, apakah menonton handphone ya sambil bermain, atau pada saat sakit dia bagaimana ya, apakah hanya duduk saja di tempat tidur atau bagaimana. Oke, ini adalah lanjut ke cairan ya, cairan yang kita kaji ya, jenis minumannya, jenis minuman, frekuensi minum, kebutuhan cairan, dan cara pemenuhannya. Nah, bagaimana dia sebelum sakit dan saat sakit, itu kita tulis di sini ya. Terus eliminasi BAB dan BAK ya, tempat pembuangan, frekuensi, konsisten, kesulitan, apakah dia menggunakan obat pencahar atau tidak, itu bagaimana sebelum sakit dan saat sakit dia bagaimana. Terus BAK-nya bagaimana dia ya, tempat pembuangannya seperti apa, frekuensinya, warna dan bau, volume dan kesulitan. Nah, sebelum sakit bagaimana dan saat sakit dia bagaimana ya. Nah, setelah itu kita kaji istirahat dan tidurnya ya, jam tidurnya siang dan malam sebelum sakit bagaimana, saat sakit bagaimana, pola tidur, kebiasaan sebelum tidur. Kalau kebiasaan sebelum tidur anak saya itu harus dilakukan storytelling terlebih dahulu baru anaknya bisa tidur. Nah, di rumah sakit anaknya bisa tidur atau tidak gitu ya. Gitu. Terus olahraga ya, apakah anaknya mengikuti program olahraga atau tidak ya, jenis dan frekuensinya, kondisi setelah olahraga bagaimana ya sebelum sakit ya, saat sakit berarti anaknya tidak mengikuti olahraga gitu ya. Nah, jika ada masalah di sini ya, jika ada masalah di nutrisi, nanti silahkan tulis di sini masalah pada kasus ini apa, masalah pada nutrisinya apa. Misalkan gini, anaknya di rumah makannya selera makannya di rumah mengikuti selera anaknya, misalkan gitu ya. Menu makannya anaknya memilih, anaknya tidak suka makan sayur, tidak suka makan ayam dan lain sebagainya. Frekuensi makannya di rumah sakit dia seperti apa ya, di rumah dia seperti apa. Nanti silahkan di sini dibuat kesimpulan ya. Terus sama masalah cairan ya, jika ada masalah di situ silahkan dibuat kesimpulan ya, ataupun memang tidak ada masalah tetap dibuat kesimpulan, berarti tidak ada masalah pada cairan ini, cairannya tercukupi. Termasuk misalkan pasiennya dengan diare ya, berarti di sini konsistensinya kita tahu kan dia berapa kali dan berapa kali, berarti kita buat di sini pasiennya itu BAB berapa kali. Nah, kita kesimpulannya seperti apa, berarti anaknya itu adalah diare ya. Terus di istirahat dan tidurnya ya, dia di istirahat tidurnya itu seperti apa ya, siangnya seperti apa, malam seperti apa. Jika memang ada gangguan pola tidur, berarti kita buatlah di sini gangguan pola tidur. Oke ya, termasuk olahraga. Nah, ini adalah personal hygiene-nya ya. Mandi ya.
cara, frekuensi, dan alat mandi ya, dia seperti apa sebelum dan sebelum sakit dan saat sakit ya. Cuci rambut, frekuensi, caranya, terus gunting kuku ya, frekuensinya seperti apa, gosok gigi. Nah, jika memang ada masalah di sini, setelah kita kaji sebelum sakit dan saat sakit, berarti kita bisa menentukan dari pengkajian ini dan kita buat kesimpulan di sini ada masalah atau tidak di personal hygiene-nya. Terus selanjutnya adalah aktivitas dan mobilitas fisiknya. Dia kegiatannya sehari-hari seperti apa ya. Pengaturan jadwal hariannya seperti apa, penggunaan alat bantu aktivitas atau tidak, kesulitan pergerakan tubuh atau tidak gitu ya. Misalkan di rumah dia tidak ada masalah, sebelum sakit dia tidak ada masalah. Nah, ternyata setelah sakit misalkan pasiennya dengan KLL misalkan gitu ya, kecelakaan lalu lintas, berarti dia bisa jadi ada masalah pada saat mobilitasnya. Nah, kita tulis di sini masalah keperawatannya. Nah, terus selanjutnya adalah rekreasi ya. Perasaan saat sekolah, waktu luangnya, perasaan setelah rekreasi, waktu senggang, ada waktu senggang keluarganya atau tidak, kegiatan hari libur seperti apa sebelum sakit dan saat sakit ya. Nanti kita buat di sini kesimpulannya. Oke, terus pemeriksaan fisiknya ya, keadaan umum sekarang pasiennya seperti apa ya, baik lemah atau sakit berat. Nah, nanti kita lakukan pemeriksaan ya, suhu, nadi, respirasi, dan tekanan darahnya. Kita tulis di sini ada masalah atau tidak ya. Nah, ini adalah antropometri ya. Antropometrinya dia tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, kepala, dada, perut, dan skin portnya. Itu harus kita kaji ya. Terus kita lanjut ke sistem pernapasan ya. Nah, kita cek ya bagaimana hidungnya dia simetris atau tidak ya, ada penapasan cuping hidung atau tidak, sekretnya bagaimana, ada polip atau tidak ya, pasiennya mengalami epistaxis atau tidak. Nah, dari pengajian ini tinggal di checklist saja ya. Jika memang hidungnya pasti simetris ya, kalau tidak simetris bahaya juga ya. Terus bentuk dadanya dia seperti apa? Nah, nanti silahkan di checklist di sini ya. Terus nanti kita berikan kesimpulan di sini. Ada masalah atau tidak di sini ya. Terus jika memang ada masalah, misalkan pasien mengalami pernapasan cuping hidung, misalkan yang gitu ya. Ada pembesaran kelenjar. Terus suara napas sekarang suara napas pada pasien tersebut adalah ronhi. Nah, misalkan begitu, itu adalah yang kita dapat dari sistem pernapasan ini. Nah, berarti kita simpulkan di sini. Kira-kira kita mengangkat diagnosa keperawatan apa ya di sini gitu ya. Kalau suaranya ronhi berarti adanya gangguan ya. Berarti bisa kita angkat diagnosa keperawatan bersihan jalan napas ya. Jika memang tidak, kita kaji lagi apa yang terjadi pada pasien ini gitu ya. Nah, termasuk ke sistem kardiovaskulernya ya, ada masalah atau tidak dalam sistem kardiovaskuler ya. Termasuk yang kita kaji adalah konjungtivanya ya, ukuran jantungnya ya, terus suara jantungnya ya, CRT-nya juga kita kaji. Oke, terus ini adalah sistem pencernaan ya. Tinggal kita checklist saja ya. Di sini skleranya seperti apa? Ya, sklera bibirnya, mulutnya seperti apa? Ada stomatitis, gasternya bagaimana, abdomennya, ya, anusnya, ada lecet, ada hemoroid atau tidak, nanti tinggal checklist saja di situ. Jika memang ada kedua-duanya, silakan checklist kedua-duanya, gitu ya. Misalkan, Bu, anusnya lecet, terus dia ternyata ada hemoroid juga ya, silakan dibuat kedua-duanya. Dan nanti kita simpulkan dari pengkajian ini kita mengangkat diagnosa keperawatan apa, gitu ya. Terus ini adalah sistem indera ya. Nanti tinggal dikaji ya, matanya, kelopak matanya, bulu mata, hidung ya, telinga nanti dikaji ya. Terus kita lanjut ke sistem persarafan ya atau neuro. Nah, fungsi serebralnya dia seperti apa ya, kranialnya nanti tinggal dikaji ya, termasuk nervus semua nanti dikaji. Terus setelah itu kita simpulkan. Lanjut ke sistem muskuloskeletal ya. Nah, di kepala, bentuk kepalanya dia seperti apa, ada pergerakan atau tidak, ya, vertebranya seperti apa, pelvisnya, ya, lututnya seperti apa, kakinya seperti apa, ada pembengkakan atau ada tidak, ada kemampuan berjalan atau tidak, ya, tangannya seperti apa. Nah, pengukuran muskuloskeletal ini kita dengan
menggunakan ROM ya, gitu, sehingga bisa memudahkan. Terus ini adalah sistem integumen ya, rambutnya ya, kulitnya seperti apa termasuk kuku ya, itu silahkan dikaji ya nanti. Terus kita lanjut ke sistem endokrin ya, apakah ada kelenjar tiroidnya membesar atau tidak ya, termasuk kita kaji ke ada masalah atau tidak. Nah, kalau ini kan agak lebih susah nih, kita kaji riwayat bekas air seni dikelilingi semut gitu ya. Nggak mungkin kita kajinya, ayo Pak, BAK dulu, nanti kita coba kita lihat ya. Biasanya kita jika memang pasiennya sudah mengarah ke sistem endokrin, biasanya langsung pemeriksaan GDS ya. Nah, nanti kita simpulkan di sini. Terus sistem perkemihannya ya, silahkan dikaji ya, dia ada ödem atau tidak, ya manifest atau tidak ya, keadaan kandung kemihnya seperti apa, apakah dia mengalami salah satu di sini ya, nanti silahkan di checklist ya. Jika Bu dia ada masalah lainnya di sistem perkemihan gitu, silahkan ditambahkan kembali ya. Terus ini adalah sistem reproduksi ya, untuk wanita dilihat dari mamai ya, labia mayor, labia minornya termasuk laki-laki ya, penisnya keadaan gland penisnya seperti apa, uretranya seperti apa ya, pertumbuhan rambut dan lain sebagainya, itu nanti kita kaji secara menyeluruh ya. Oke, nah terakhir adalah sistem imunnya. Ya, apakah yang tadi kita kaji, apakah pasiennya ada alergi atau tidak, ya, atau ada masalah lain enggak di sistem imunnya gitu. Nanti kita simpulkan di sini. Nah, ini adalah pemeriksaan tingkat perkembangan ya. Ini adalah pemeriksaan tingkat perkembangan yang kemarin ada di Denver ya. Tapi ini hanya mewakili saja, yang lengkapnya ada di Denver ya. Tapi ini bisa sudah bisa untuk mewakili pemeriksaan perkembangan pada anak yang di rumah sakit gitu ya. Misalkan anaknya 9 bulan kita lihat nih ya. Dia berdiri tanpa pegangan, udah bisa atau belum ya. Terus gerakan halusnya dia seperti apa? Terus dia berbicaranya bagaimana? Terus kemandirian atau sosialnya dia bagaimana ya? Nanti kita kaji motorik kasar, halus ya. Nanti kita kaji semuanya dalam 4 sektor ini. Nah, ada masalah atau tidak silakan disimpulkan di sini. Jika memang tidak ada masalah, berarti pasien tidak ada masalah dalam gangguan perkembangan gitu ya. Nah, ini adalah screening gizi ya. Ini adalah screening gizi pada anak. Nanti kita kaji apakah pasien tampak kurus, nanti kita bulatin di sini ya. Nah, ini ada pengkajiannya dari apakah anak diare lebih dari ini dan lain sebagainya. Nah, nanti iya atau tidak ya, nanti mengalami malnutrisi atau tidak, ini adalah tanda-tanda malnutrisinya, nanti kita tinggal bulatin di sini. Terus apakah terdapat salah satu dari kondisi berikut ya. Nah, nanti ini 1 dan 2 ya. 1 dan 2, 0 dan 1. Gitu. Terus setelah itu kita dapat semua, tinggal dijumlahkan. Ini adalah contekannya ya. Jika memang pasiennya mengalami gangguan pada status gizi, berarti kita laporkan ke bagian gizi ya. Gitu. Terus silakan disimpulkan di sini ya. Berarti di sini bisa jadi yang kita simpulkan adalah nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh atau defisit nutrisi ya kalau sekarang. Terus bisa jadi pengetahuan ya pada keluarga, bisa kita angkat juga diagnosa tersebut ya. Terus kita juga bisa mengangkat diagnosa keperawatan terkait pencapaian untuk kesehatannya ya. Manajemen kesehatan tidak efektif, manajemen keluarga tidak efektif, itu bisa kita angkat untuk diagnosa screening ini ya. Diagnosa yang fokus ke gizinya, walaupun ini ada di rumah sakit gitu ya, tapi kita fokuskan juga misalkan kalau misalkan dia di rumah sakit, berarti lebih ke pencapaian gizinya yang tepat di rumah sakit seperti apa. Pertama memang kita lakukan konsultasi ke ahli gizi dan terkait makanan yang akan dia dapatkan gitu ya. Oke, nah ini adalah hasil. Oke. Nah, ini adalah tes diagnosanya ya, hasil labnya nanti silakan cantumkan di sini ya. Hasil ronsennya jika memang ada, nanti silahkan ditulis di sini
hasil interpretasinya ya. Terus ada CT scan atau 3, hasilnya seperti apa, dan pemeriksaan lainnya ya. MRI ya, USG ya, EEG dan lain-lain. Nah, terapi saat ini ya, dia mendapatkan obat apa saja di sini pada pasien tersebut ya. Nanti silahkan ditulis di sini. Dan jangan lupa ditulis, karena memang kalau misalkan sudah bekerja, kemungkinan kan pasti sudah yakin dan sudah paham dengan kontraindikasi dan indikasi. Jika memang belum memahami kontraindikasi dan indikasi dari obat tersebut, nanti silahkan dicantumkan di sini. Nah, ini adalah analisa data ya. Nah, dari banyak pengkajian yang kita lakukan di belakang, kita pastinya sudah tahu beberapa masalah keperawatan. Nah, silahkan ditulis di sini DS dan DO-nya berapa, DS dan DO-nya apa, berapa ngangkat diagnosa keperawatan, silahkan ditentukan di sini. Nah, karena sedang proses pembelajaran, jadi DS dan DO-nya itu dipisahkan ya. Jadi misalkan Bapak Ibu dan teman-teman ngambilnya diagnosa keperawatan, diagnosa keperawatan tentang nutrisi, berarti DS dan DO-nya harus tentang nutrisi. Jika memang Bapak Ibu ngambilnya DSDO tentang respirasi, jika memang Bapak Ibu mengambil diagnosa keperawatannya tentang respirasi, berarti DS dan DO-nya harus tentang respirasi. Gitu. Terus ini adalah masalah prioritas ya, atau daftar diagnosa keperawatan tersebut, mana yang aktual dan mana potensial ya. Tentunya pastinya sudah mendapatkan kuliah KDK sebelumnya ya. Terus ini adalah rencana tindakan keperawatan ya. Kalau sekarang sudah menggunakan SLKI dan SIKI, tapi tidak menutup kemungkinan harus menguasai tentang NANDA dan NIKNOK juga ya, gitu. Terus ini adalah catatan keperawatan ya. Nah, ini adalah catatan keperawatannya ya, seperti biasa implementasi dan evaluasi. Karena ini sedang proses pembelajaran, berarti implementasi dan implementasi itu per diagnosa, jadi tidak dicampur adukan ya. Oke ya, mungkin itu saja ya untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika memang ada yang mau ditanyakan, silahkan kita diskusi ya.